Suara azan duhur berkumandang di seluruh penjuru kampus. Dua perempuan yang sedang duduk di kantin beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut dan bergegas menuju musola. Saat azan sudah dikumandangkan oleh Bilal, maka kewajiban setiap muslim harus segera dilaksanakan, menyegerakan sholat di awal waktu. Ibnu Battal mengatakan, dalam hadis menyegerakan sholat di awal waktunya itu lebih afdal atau utama daripada menundanya. Fathul Bari. Aku dan Maira bergegas menuju musola untuk menjalankan kewajiban setiap umat muslim. Aku ingin segera menyegerakan sholat. Aku tidak suka menunda-nunda sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Dari ayat Al-Quran tersebut sudah sangat dijelaskan untuk tidak pernah menyia-nyiakan sholat. Dan celakalah orang yang meninggalkan sholatnya. Allah Ta'ala juga berfirman, maka wailah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Setelah menjalankan ibadah sholat, aku dan Maira berencana untuk pergi ke kafe dekat kampus. Aku dapat rekomendasi kafe dari teman-teman mahasiswa, harga yang terjangkau dan tempatnya yang nyaman, serta instagramable, membuat banyak mahasiswa yang betah untuk berlama-lama di kafe tersebut. Tentunya aku dan Maira sangat kepo untuk pergi ke kafe dekat kampus. Maira alhamdulillah minggu lalu lulus tes dan dia bisa berkuliah di tempat yang denganku. Yang meskipun kita beda jurusan, namun kita masih tetap nempel seperti perangko. Nuansa yang indah dan nyaman membuat banyak mahasiswa kerasan untuk singgah di sana. Menikmati udara yang sejuk, banyaknya tanaman yang rindang di sekitar kafe, hingga selalu terlihat asri. Sungguh pemilik dari kafe ini begitu pandai dalam mendesain ruangan yang tidak terlalu besar, namun sangat terlihat begitu elegan. Subhanallah, saat aku menginjakkan kakiku di kafe ini, aku sudah sangat menyukai suasananya. Sangat nyaman dan jarang berisik. Perpustakaan kecil dengan buku yang tersusun rapi terdapat di pojok kafe. Dan adanya musola kecil untuk tempat beribadah, tempat paket komplit, membuatku ingin berlama-lama di sini. Tempat ini akan kujadikan tempat keduaku setelah pulang kampus. Aku dan Maira berjalan di halte kampus untuk menunggu jemputan supir. Maira memintaku mengantarkan untuk berkunjung sebentar ke minimarket seberang halte. Aduh, maaf. Seorang perempuan tidak melihat jalan menabrak bahu Maira. Maira meringis sebentar, mungkin bahunya kesakitan terkena bahu perempuan berambut terurai itu. Gimana sih Mbak, jalan tuh pakai mata dong, ucap Maira memegang bahunya yang kesakitan. Saya minta maaf banget Kak, tadi saya tidak lihat depan. Maira tidak menjawab, dia langsung melanjutkan memilih barang di minimarket. Aku hanya menganggukkan kepalaku ke perempuan tadi lalu menyusul Maira. Kasihan juga perempuan tadi. Aku yakin dia benar-benar tidak melihat depan, tapi mendapatkan marah dari Maira. Mungkin Maira sedang PMS. Senja di maghrib sungguh terlihat indah. Semburat campuran warna orange dan kuning menghiasi langit yang akan petang. Sayangnya senja hanya datang sebentar, namun keindahannya membuat kita ingin terus melihatnya di hari selanjutnya. Laki-laki yang baru turun dari mobilnya berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat maghrib. Meskipun Yusuf tidak terlalu paham akan ilmu agama, namun ia masih tersadar bahwa makhluk Tuhan berkewajiban untuk menunaikan ibadah, salah satunya sholat. Bagi Yusuf, dengan sholat Tuhannya mau mengampuni dosa-dosanya.
apalagi dosa di masa kelam. Selepas bekerja dari kantor, di perjalanan menuju pulang terdengar suara azan. Ia menepikan mobilnya untuk beribadah kepada Tuhannya sejenak. Melepas sepatu dan kaos kaki, lelaki tampan itu melangkahkan kaki ke dalam masjid. Entah mengapa setiap ia berada di dalam masjid, hatinya bergetar, perasaannya begitu tenang, sangat tenang. Yusuf mengambil air wudhu dan menyegerakan sholat maghribnya sebelum waktu isya tiba. Saat akan masuk mobil, mata Yusuf melihat perempuan yang pernah ia lihat di minimarket 2 minggu lalu. Perempuan itu masih sama, terlihat anggun dan mempesona. Pandangan yang selalu tertunduk ke bawah membuat ia terlihat sangat cantik. Yusuf masih setia menatap perempuan yang memakai hijab pasmina biru toska. Entah kebetulan atau takdir, saat Yusuf bertemu dengannya perempuan itu, ia selalu memakai hijab berwarna biru toska. 2 minggu yang lalu ia memakai hijab instan berwarna biru toska. Dan sekarang ia memakai pasmina dengan warna yang sama. Sungguh kebetulan yang indah. Perempuan yang berjarak sekitar 40 cm itu sangat risih karena dirinya merasa dilihat secara terang-terangan oleh laki-laki yang berada di samping mobil. Ia langsung bergegas pergi dari masjid dan memesan taksi online. Perempuan itu merasa diikuti. Ia segera mempercepat langkahnya dan untungnya taksi yang ia pesan sudah datang. Yusuf ketinggalan jejak perempuan tadi. Apa yang sudah Yusuf lakukan? Ia mengejar perempuan yang tidak dikenalnya sama sekali. Yusuf tidak pernah seperti ini. Lelaki tampan itu sudah melanggar aturan yang ia buat sendiri. Yusuf langsung kembali ke mobilnya untuk pulang. Aku masih menimang ajakan Umi. Beliau mengajakku untuk ikut pergi ke ulang tahun perusahaan teman Abi. Aku tidak terlalu suka berbaur dengan banyak orang, apalagi nanti di sana aku akan bercampur dengan lawan jenis. Aku tidak suka. Bukannya so alim, bukannya aku tidak mau berbaur dengan lawan jenis. Di fakultasku juga ada mahasiswa berjenis kelamin laki-laki, tapi tempatnya dipisah antara mahasiswa dan mahasiswi. Jadi aku sangat nyaman saat berada di kampus tanpa takut berbaur dengan lawan jenis. Aku sangat menjaga pergaulan antara lawan jenis, apalagi pergaulan anak zaman sekarang yang tergolong bebas. Berpegangan tangan, berpelukan, bahkan berciuman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nauzubillah. Kata Umi, pestanya masih 2 minggu lagi. Ya, meskipun acaranya masih lama, tapi Umi sudah mengatakan padaku, beliau sudah sangat hafal denganku yang tidak pernah ikut ke acara-acara seperti itu. Umi memintaku untuk ikut karena aku juga tidak pernah ikut sama sekali ke acara bersama Umi dan Abi. Dan pastinya, kata Umi, untuk teman saat ditinggal ngobrol dengan teman Abi besok. Saat Umi tadi bertanya aku mau ikut atau tidak ke ulang tahun perusahaan teman Abi, aku hanya menjawabnya dengan jawaban masih kufikirkan dulu ya Umi. Aku belum bilang insya Allah karena aku tidak yakin mau ikut. Aku benar-benar tidak suka suasana seperti pesta dan semacamnya. Aku tidak menyukai keadaan yang ramai dan berisik. Aku lebih menyukai suasana yang tenang dan sunyi. Jauh dari keramaian, sungguh suasana yang seperti ini yang sangat menyenangkan. Di malam hari terdapat bulan dan bintang yang menghiasi langitnya. Di Sabtu malam Ahad, aku mengikuti Umi dan Abi pergi ke pesta perusahaan teman Abi. Ya, akhirnya aku memutuskan untuk ikut ke pesta dengan Umi dan Abi. Tapi dengan syarat aku meminta Umi untuk mengizinkanku menggunakan cadar, dan beliau mengizinkannya. Aku takut di pesta nanti pastinya banyak pria di sana. Aku sangat tidak nyaman memandang pria yang bukan mahramku. Aku takut dosa, sehingga aku memutuskan untuk menggunakan cadar.
Setidaknya dengan cadar, laki-laki tidak bisa melihat wajahku secara langsung. Dan semoga pria di sana tahu cara memandang perempuan yang bukan mahramnya. Gemerlap lampu-lampu di hotel yang sangat terang. Tempat yang begitu ramai dihuni oleh manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang saling berpasangan. Banyaknya hidangan makanan yang disajikan secara prasmanan. Berbagai orang-orang dengan menggunakan jas dan gaun yang begitu mewah. Berbeda dengan aku dan Umi yang menggunakan setelan gamis sepasang dengan hijabnya. Banyak mata yang tertuju kepada kami saat aku sekeluarga menginjakkan kaki memasuki hotel. Sebenarnya aku merasa tidak nyaman dengan banyaknya puluhan mata menatapku dari bawah hingga ke atas. Aku risih. Mereka menatap dengan pandangan yang begitu sulit untuk kukatakan. Mereka seolah-olah menatapku dengan pandangan bahwa aku orang jahat. Astagfirullah, aku telah suudzon. Ampunilah hambamu ini ya Allah. Aku harus bisa berpikir positif. Mungkin orang-orang di sini belum pernah melihat cara berpakaianku yang sangat tertutup dengan menggunakan cadar juga. Aku bukan pertama kalinya menggunakan cadar. Saat aku dan Maira akan keluar pergi berwisata, bahkan ke kajian, aku akan menggunakan cadar untuk menghindari fitnah dari laki-laki. Karena kita sebagai wanita adalah fitnah terbesar bagi laki-laki. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Usamah bin Said. Beliau bersabda, "Aku tidak meninggalkan satu golongan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita." Semoga Allah memberi taufik untuk laki-laki dan perempuan untuk menyadari hal ini. Waspada jangan sampai jauh dari Allah dikarenakan pandangan yang tidak halal. Abi sedang berbincang dengan klien kerjanya, begitu juga dengan Umi yang berbincang dengan istri klien Abi. Yang aku lakukan di sini hanya menatap orang-orang yang sibuk pada kegiatannya masing-masing. Aku begitu gabut. Saat kepalaku menengok ke kanan, mataku tak sengaja menatap laki-laki itu. Laki-laki yang pernah kutemui saat di masjid waktu itu. Laki-laki yang menatapku begitu intens hingga membuat aku sedikit risih dan takut. Mata laki-laki itu tiba-tiba saja mengarah kepadaku. Dia melihatku lagi. Dia menatap kepadaku seolah dia ingin tahu siapa aku. Aku gelagapan, aku langsung menunduk kepalaku ke arah bawah. Ya Allah, aku takut. Semoga dia tidak mengenaliku. Yusuf sekeluarga sudah siap pergi ke pesta ulang tahun kliennya. Pria berjas hitam itu terlihat semakin tampan. Di samping Yusuf ada ibundanya yang sudah cantik dengan menggunakan gamis panjang dan adiknya menggunakan gaun tertutup namun tidak berhijab. Bundanya sudah memerintahkan Nisa untuk menggunakan hijab. Dengan 1000 alasan, Nisa menolak menggunakannya. Hingga bundanya pasrah dengan perempuan blasteran Arab itu. Dan Nisa diizinkan ikut bila menggunakan baju yang setidaknya tertutup. Pria muda berdarah Arab itu sibuk berbincang dengan kliennya yang sudah dipastikan membahas seputar pekerjaan. Adiknya memanggilnya untuk mengajaknya makan bersama. Saat Yusuf akan berjalan ke arah adiknya, mata Yusuf menangkap perempuan bernikab yang sedang menatapnya. Ia merasa mengenalinya. Yusuf merasa pernah melihat perempuan itu. Tapi kapan? Yusuf berusaha mengingatnya. Apa perempuan yang akhir-akhir ini mengganggu pikirannya? Perempuan berjilbab biru toska. Tapi masa iya? Perempuan yang Yusuf temui 2 kali tidak menggunakan kain cadar. Dari mata hazelnya, Yusuf yakin bahwa dia adalah perempuan yang pernah ia temui. Pun dengan tatapannya matanya saat melihat Yusuf seperti ketakutan. Batin Yusuf bicara, kenapa perempuan itu ada di sini? Abang, Nisa sedikit berteriak memanggil Yusuf. Sepertinya kakaknya itu tidak mendengarkan panggilannya. Yusuf yang langsung tersadar adiknya sudah memanggil berulang kali. Ia langsung menghampiri adiknya bersamaan dengan menunduknya gadis bernikab yang
tadi tak sengaja saling menatap. Dua orang parubaya yang sama-sama menggunakan gamis dan hijabnya sedang berbincang-bincang. Entah apa yang sedang beliau bahas. Beliau seakan sudah saling lama mengenal, nyatanya mereka baru berkenalan di sini. Namanya juga perempuan muda akrab, apalagi kalau sudah merasa cocok dengan pembicaraan yang akan dibahas. Ya Allah, aku sangat bosan. Aku tidak akan mengikuti acara seperti ini lagi. Aku hanya duduk di kursi paling ujung sambil menikmati es krim yang sebentar lagi kuyakini akan segera mencair. Sedangkan Abi dan Umi sudah berada di dunianya sendiri. Umi memanggilku untuk diperkenalkan dengan teman barunya. Aku tersenyum dan menyalaminya. Nama beliau Tante Nita. Beliau kesini menemani anaknya yang juga mendapatkan undangan dari teman kerja yang punya acara pesta ini. Tante Nita cantik seperti bundaku. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, beliau masih terlihat awet muda. Wajah beliau seperti blasteran Arab dan aku kayak tidak asing dengan wajah Tante Nita. Aisyah Zahra tante, ucapku setelah Tante Nita bertanya siapa namaku. Gadis bergaun panjang datang menghampiri mejaku. Dari penglihatanku, dia sangat mirip dengan Tante Nita. Pasti dia anak dari Tante Nita. Dari matanya yang sama dan wajah yang juga sama-sama blasteran Arab. Masa iya dia yang mengajak Tante Nita ikut ke acara ini? Wajahnya masih terlihat sangat muda seperti anak kuliahan sepertiku. Masya Allah, dilihat dari matanya, Tante yakin kamu perempuan yang sangat cantik. Aku membalasnya dengan senyum tulusku. Oh iya, kenalin, ini anak tante yang kedua, namanya Nisa. Lanjut Tante Nita, dan aku langsung bersalaman dengan Nisa tak lupa memperkenalkan namaku. Tadi Tante Nita bilang Nisa anaknya yang kedua. Jadi mungkin saja beliau hadir di acara ini karena undangan anaknya yang pertama kan. Astagfirullah, kenapa aku jadi kepo? Abangnya kemana dek? Kok nggak bareng sama kamu? Tanya Tante Nita kepada anak keduanya. Abang mengobrol terus bersama teman kerjanya bunda, aku dikecangin. Ya sudah, aku pergi saja menghampiri bunda. Aku ingin tertawa mendengarkan percakapan Nisa dengan bundanya. Pasti Nisa dan kakaknya begitu akrab. Dari cara Nisa menceritakan kepada bundanya tentang kakaknya yang begitu terkesan manja namun lucu. Rasanya pasti menyenangkan punya saudara, saling berbagi cerita dan berkeluh kesah. Tante Nita menceritakan tentang anak pertamanya kepadaku dan bunda. Anaknya yang berusia 28 tahun tapi sudah menjabat sebagai kepala CEO di perusahaannya. Pasti anak Tante Nita cerdas. Di usia yang masih tergolong muda, dia sudah menjadi pemimpin perusahaan. Aku sedikit salut dengan dia yang pekerja keras. Aku diajak mengobrol dengan Nisa. Dia anak yang humble. Aku merasa asik berbicara dengannya. Aku baru tersadar dia perempuan yang saat itu tidak sengaja bertabrakan dengan bahu Maira. Ya Allah, dunia sempit sekali. Abi datang menghampiri kami dan diikuti laki-laki di belakang Abi. Mungkin teman Abi yang mau diperkenalkan ke kita. Saat langkah Abi sejajar dengan lelaki itu, tubuhku tiba-tiba saja bergetar, takut. Ya Allah, bukannya dia laki-laki yang sedang ku tatap tadi? Laki-laki yang waktu itu mengikutiku. Kenapa sekarang dia berada begitu dekat denganku? Akhirnya anak ini datang juga. Kenalin anak saya yang pertama, namanya Yusuf. Ucap Tante Nita memperkenalkan anak pertamanya ke aku dan Umi. Ya Allah, lelaki yang aku hindari itu anak dari Tante Nita. Bersambung.